Hello, what's up everybody? Back again here with me, Cody Zilla. How you guys doing? I hope you guys doing great, doing well. And this is Oke, sedikit sejarah tentang Nissan Navara. Nissan Navara generasi pertama itu dikeluarkan pada tahun 1998, menggantikan Nissan Hardbody yang pada saat itu mempunyai kode mesin D21. Dan Nissan Navara generasi pertama mempunyai kode mesin D22. Untuk generasi keduanya, Nissan Navara mulai dijual pada tahun 2007 di Indonesia dan mempunyai kode mesin D22. Pada saat itu Nissan Navara mempunyai penjualan yang lumayan baik, bahkan lebih baik dari Ford Raptor dan Ford Ranger maksud saya, dan bahkan lebih baik dari Toyota Hilux pada tahun 2007 sampai tahun 2014. Dan sekarang yang ada di samping saya ini adalah Nissan Navara generasi ketiga yang mulai berubah bentuknya menjadi mirip Nissan Terra, mulai dijual di Indonesia pada tahun 2018. Seperti yang kalian lihat, udah bener-bener beda banget, udah nggak ada kotak-kotaknya, udah mulai sipit, dan udah mulai mementingkan aerodinamis dari sebuah mobil. Dan kebetulan yang kita review hari ini adalah tipe tertingginya, yaitu tipe VL, yang artinya di balik mesin ini ada mesin 2500 cc turbo diesel yang menghasilkan tenaga hingga 190 PS dan mempunyai torsi yang sangat besar sekali, yaitu 450 Nm. Bisa dibayangkan dengan torsi yang segitu besar, tenaganya pasti sangat melimpah dan pasti di jalan tol tuh pasti akan mempunyai tenaga yang sangat bagus sekali. Dan untuk harganya, ngomong-ngomong mobil ini dijual, dan untuk harganya mulai dari 485 juta rupiah dan masih bisa nego ya. Nanti kita kasih kontak personnya di bawah. alright guys, now what we have here is Nissan Navara. Ini salah satu mobil favorit gue ya, double cabin. Ya, gue sangat suka dengan Nissan Navara generasi pertama. Karena menurut gue bentuknya kotak, kokoh, manly banget. Emang sih mungkin buat beberapa orang, mobil double cabin ya yang belakangnya bak gitu mungkin kurang menjadi daya tarik bagi banyak orang. Tapi jujur kalau buat gue pribadi atau mungkin buat lo yang pengen lihat kerennya mobil double cabin ini gitu, ini bisa jadi salah satu yang bisa lo lihat. And this is Nissan Navara. Nissan Navara ini of course ya, seperti lo lihat sekarang, Nissan Navara yang generasi kedua ini, generasi ketiga, oke? Jadi Nissan Navara ini udah generasi yang ketiga. Seperti yang lu lihat, generasi ini mukanya udah kayak, kalau kalian ingat waktu itu kita review juga Nissan Terra. Ya, ini yang gue bilang sama lu pada ya, karena kenapa Nissan itu ngeluarinnya pincang. Itu ya kayak tadi gue pernah kasih tahu sebelumnya. Karena dulu Nissan itu ada yang namanya Nissan Frontier, kalau kalian masih ingat, itu salah satu mobil Nissan yang double cabin juga. Kemudian setelah yang pertama itu dia ngeluarin Nissan Navara yang versi kedua. Nah itu adalah satu versi yang paling gue suka ya. Nah kemudian dari Nissan Navara yang versi kedua itu, dia itu ada satu Nissan Pathfinder. Yang Nissan Pathfinder itu sayangnya nggak masuk ke Indonesia. Itu Nissan yang bentuknya double, mukanya kayak Nissan edisi versi kedua, hanya belakangnya dia bukan bak, melainkan full body gitu ya. Nah, kemudian generasi ketiga Nissan Navara yang versi ketiga ini dia ngeluarin yang Nissan Terra-nya yang bentuknya bukan bak kayak gitu belakangnya. Nah, sepertinya kita move along aja langsung ya. Kita langsung ngomongin eksteriornya di sini. Seperti lu lihat, eksteriornya ini mukanya mirip banget sama Nissan Terra ya. Ya mungkin ada beberapa dikit bentuk grillnya yang agak berbeda, tapi kalau dilihat ini semua sama ya. Mukanya, hanya bagian belakangnya. Lampunya udah LED ya, of course ada fog lamp-nya. Ya, tampangnya menurut gue gagah sih, tapi gue lebih suka
tetap ya, gue lebih prefer Nissan Navara yang versi kedua. Tapi di sini tentunya ntar kalau kita masuk ke dalam ini jauh lebih keren ya. Oke, let's move along. Kita langsung ke bagian sampingnya. Alright. Bisa lihat sendiri bentuknya untuk double cabin ya. Let's just say double cabin itu kan mungkin kalau kegunaannya mereka tuh ngangkut barang ya. Jadi belakangnya tuh bak. Ini cuma yang satu ini, of course ini optional ya. Ini nggak langsung include with the car, tapi untuk yang mobil ini dia udah dipakein kanopinya di belakang. Tapi kita ngomongin itu ntar di belakangnya. Nah, dari sini kita move along ke bagian rimnya. Ini udah pakai ring 18 ya. Bannya udah pakai ban 60. Mungkin lebih keren kalau pakai bannya 70 ya. Atau mungkin ban-ban semi pacul. Tampilannya pasti lebih sangat. Nah, untuk mobil yang ini, seperti lu lihat tampangnya, dia udah nggak tampang-tampang mobil-mobil yang harusnya off-road. Karena ini kan pasti double cabin, 4-wheel drive ya. Dia tampilannya di sini lebih ke mobil-mobil buat di dalam kota gitu. Jadi dia lebih ganteng buat di dalam kota. Seperti lu lihat juga desainnya di samping kaca spionnya udah ada sign turn-nya. Di sini juga ada kameranya ya. Footstep, of course, ini footstep penting banget buat mobil ini ya, karena ini lumayan tinggi. Jadi dia dikasih footstep sah. Dan dari footstep di atasnya udah ada roof rack ya. Ini bener-bener ya namanya mobil double cabin, which is mobil yang buat berkapasitas banyak ya. Maksudnya bisa buat ngangkat-ngangkat barang. Dia udah ada roof rack-nya, tinggal langsung disambungin top rack-nya. Jadi ini udah bener-bener mobil worker. Tapi sekarang untuk Navara ini menurut gue desainnya sangat bukan hanya untuk di ke hutan, dia buat di kota pun juga tampilan juga seganteng. Apalagi kalau velg kita mainin pakai velg besar gitu ya. Gaya-gaya American style mungkin yang pakai velg gede banget ya, terus kemudian pakai profile tipis, dia juga masih kelihatan keren kalau menurut gua. Alright, bisa lu lihat sendiri sekarang bentuknya kayak gimana. Dia bener-bener bulky ya kalau gue bilangnya, dia chubby, besar gitu, kokoh banget gitu kalau menurut gue. Untuk bagian rearnya ya, banyak kan kalau kita lihat double cabin ya, mobil-mobil bak, let's say mobil bak, biasanya belakangnya itu simple aja, flat, lampu juga seadanya, nggak terlalu kelihatan dibentuk bagus atau gimana. Sedangkan kalau ini beda banget ya, seperti lu lihat juga, dia potongannya begitu. Menurut gue cukup kalau yang pertama tuh dia cuma kayak kotak aja gitu. Banyak kan kalau mobil-mobil double cabin tuh biasanya gitu, dia simple banget, lampunya kecil, kotak, udah. Kalau ini ya dia agak sedikit memanjang dan bentuknya agak aerodinamis aja gitu ya. Tapi ini dibuat secantik mungkin ya. Di sini udah ada kameranya juga ya. Nah, untuk kanopinya ini namanya kanopi yang mereknya Carryboy ya. Ini sebenarnya optional ya guys. Ini sebenarnya lu harus beli sendiri karena dia sebenarnya tetapnya terbuka. Jadi ini adalah optional ya. Ini cara bukanya gini, kayak gitu. Ini gini. Sebenarnya ini dia cuman begini aja gitu. Jadi nggak ada tutupan atasnya. Cuman kalau untuk yang unit ini beneran kayaknya udah dikasih Carryboy-nya ini ya. Jadi ini lumayan. Ini sih kalau mau bawa koper besar 5 atau 6 sih ini masuk sih ya gitu ya. Ini buat bawa macam-macam sih juga bisa. Mungkin kalau makanya mungkin ini salah satu kenapa mobil double cabin atau mobil bak ini mungkin kurang diminati sama orang-orang Indonesia. Mungkin ada beberapa orang beranggapan ini kurang perlu gitu. Karena ini buat ngangkut-ngangkut barang. Tapi sebenarnya kalau kalian emang punya penampilan yang maco gitu, ya maco. Mungkin kalau The Rock ya, The Rock pasti mobilnya truk-truk gitu kan. Nah ini mungkin option buat kalian yang suka kelihatan maco tapi juga masih mau kelihatan ganteng lah gitu, nggak harus serba ototnya kelihatan, tapi dia mungkin masih kalau istilah mobil mungkin orang yang berotot tapi masih pakai jas gitu, mungkin kayak gitulah kurang lebih. Nah ini space-nya ya, gampang banget juga ini aksesnya ya, karena ini udah emang bener-bener ini bisa dipakai ke double cabin yang lain sebenarnya ya, Carryboy ini ya. Jadi benar-benar presisi lah posisinya gitu. Alright,
After this, kita bakal move along into the cabin. Alright, we go. Kita udah di cabinnya. Oke. Orang bilang mobil double cabin itu biasanya apa ya? Mobil yang istilahnya buat tukang, buat orang nganter-nganter barang. Jadi mungkin sangat apa ya? Dalamnya yang seadanya, nggak bagus gitu ya. Tapi when you got into this Navara ini ya, ini beda. Ini benar-benar udah kayak mobil sekelas SUV ya. Jadi emang tampilannya bagus ya. Seperti lu lihat, bangkunya udah leather. Kemudian ini juga bangkunya udah elektrik ya. Jadi ini udah pakai elektrik nih. Dia udah bukan model yang digeser cekrek-cekrek, tapi pakai elektrik. Jadi udah mewah lah gitu ya. Terus untuk materialnya biarpun masih plastik, tapi plastiknya itu bukan plastik yang opong-opong gitu loh. Plastiknya udah kelihatan apa ya, fancy lah, mewah gitu. Jadi lu nggak berasa kalau duduk dalam mobil ini, lu nggak akan merasakan kalau lu lagi naik mobil bak gitu. Serasa SUV ya. Nah sekarang kita mulai duduk, kita lihat apa yang ada di sini ya. Of course di sini setir udah kulit ya, dan di sini ini juga udah kayak mobil SUV banget. Di sini udah ada lengkapnya, ada radionya, ada voice intercom-nya, ada buat telepon juga ya. Terus udah gitu udah pakai tilt steering juga gitu ya. Terus speedometernya juga udah apa ya, kelihatannya mewah banget, udah kelihatan SUV loh, udah nggak kelihatan kalau ini mobil bak yang diperharuskan untuk tukang gitu. Enggak, ini jauh. Dashboardnya ya, layoutnya, bentuknya, dan untuk untuk ininya juga dia udah model puter ya, udah bagus. Terus kalau kita ngeliat ke shift gearnya, ini ada sentuhan chrome-nya ya. Menurut gue ini udah cukup mewah sekali untuk mobil. Kalau dibilang ini kata mobil buat tukang, no, it's not. It's not for tukang. Di sini kelengkapannya ada 12 volt di sini ya, colokan 12 volt. Di sini juga ada colokan 12 volt lagi. Di sini ada buat storage, buat naro. Nah, di sini ada USB ya. Ada USB. USB-nya ada 2 nih. Terus udah gitu Navara, kalau kalian inget pada eranya, Navara itu emang salah satu mobil yang monster. Jadi dia ini mesinnya sangat kuat, dan yang paling keren dia model 4-wheel drive-nya itu bukan model persneling, tapi dia modelnya diputer. Nah, ini ada knobnya nih. Ini untuk mengubah 4-wheel drive low-nya itu semuanya diputer. Jadi keren deh. Udah nggak ada kelihatannya sama sekali kalau ini mobil-mobil yang bener-bener kayak buat di hutan, untuk terjang hutan, yang which is mungkin apa ya, not proper buat di dalam kota. Kalau ini man, everything looks very luxury gitu ya. Even for di sini ada holdernya juga di sini ada apa ya, ada kayak garnishnya gitu, ada warnanya nih, ada pokoknya nggak kelihatan mobil ini buat mobil tempur deh gitu ya. Di sini udah ada compartment. Di dalam compartmentnya ada colokan 12 volt lagi gitu ya. Man, ini sih udah menurut gue, kalau kalian tipe orang, di sini juga ada, kita di sini ada cup holder ya. Di sini juga ada cup holder ya. Ya, menurut gue it's sangat cukup ya untuk mobil yang dibilang kata mobil bak, tapi no, it's not. It's more like SUV. Ini lebih kayak SUV menurut gue. And it's more than enough ya. Apalagi lampunya udah putih. Di sini ada buat naruh kacamata ya. Lampunya ada 3 ya. Ada di depan sama di tengah. Di belakang nggak ada. Nah, apalagi di sini juga lengkap. Nah, ini juga ya kayak buat spionnya. Itu pengaturannya semua udah elektrik. Jadi ini udah jauh banget. Biasanya kalau mobil-mobil yang mobil bak mungkin diatur pakai tangan gitu ya. Kita keluar, kita ngatur. Kalau ini semua udah elektrik ya. Kuncinya, kacanya, semuanya udah pakai elektrik. Jadi ini udah more than enough sih kalau menurut gua. Mirror spionnya ya. Spionnya ini di tengahnya ada touch nih. Nah, ini lumayan unik ya guys. Jadi bisa dimatiin. Jadi di sebelahnya tuh ada kamera. Dan itu kalau dinyalain, dia itu bagian belakang, dan yang satunya itu 360. Jadi depan, samping sana, samping sini, belakang, depan, kanan, kiri itu semuanya kelihatan di sini.
Dan kalau dipencet sekali lagi, dia ganti untuk yang bagian kiri itu ngeliat ke bawah. Jadi sangat memudahkan untuk markir mobil ini ya, tanpa harus kita melongok karena ini mobil lumayan tinggi ya. Jadi I think it's very convenient. Ini sangat apa ya, lengkap banget gitu menurut gue. Ya, untuk setirannya ini udah tilt steering ya, of course, tapi dia nggak bisa teleskopik. Well, no big deal kalau buat gue. Untuk instrumennya sendiri, instrumen AC-nya ya ada ya modelnya udah puter gini, dan dia banyak juga nih. Jadi dia modelnya bukan yang cuma 1, 2, 3, tapi dia dari kecil kayak volume gitu membesar. Ada pendingin dan heater. Heater of course mungkin untuk di Indonesia mungkin kayaknya nggak kepake ya untuk heater ya. Ini juga ada touch untuk AC seperti biasa, AC ke depan, ada buat AC bawah dan ke bawah, ke depan dan ke bawah, dan untuk ke kaki aja, dan untuk ke bawah, dan juga ada buat defogger. Jadi ini juga ada defoggernya ya, udah lengkap. Seperti biasa. Oke, I guess that's more than enough. Emang tapi di sini ada beberapa I think it's for switch ya, tapi switchnya ini ditutup. Mungkin ini karena buatan Indonesia, mungkin CKD Thailand kali ya. Mungkin jadi ini ada beberapa touch yang fungsinya dihilangin gitu. Yaitu gua nggak tahu fungsinya apa ya. Tapi I think dengan begini aja untuk berkendara ini udah sangat lengkap kalau menurut gue. Dan Nissan Navara ini sebenarnya buat gue pribadi, ini karena gue suka tampilannya yang maco ya, double cabin. Biarpun orang mungkin suka berpikir, wah mobil angkutan nih mau buat ngangkut barang gitu. Tapi nggak tahu, for me, buat gue sendiri, ini kelihatan maco banget. Untuk orang-orang yang pengen kelihatan maco, tapi juga pengen kelihatan tetap ganteng untuk kalau misalnya jalan ke mall, atau mungkin mau nganter ke hotel, tampilannya masih ganteng gitu. Ya. Oke, sekarang kita mulai dari posisi duduk ya guys. Gua seperti biasa 180, 179 kurang lebih tinggi badan gua. Ini driving positionnya gua ya. Ini kerennya udah elektrik nih, asik nih tuh. Mungkin kalau agresifnya gua akan sedekat ini, tapi kalau mau lebih santai gua akan mundur seperti ini ya. Nah, ini juga udah bisa naik turunnya elektrik sih, asik sih. Ya udah keren banget ya. Oke, ini posisi gua. Kenapa gue ngomong ini seperti biasa? Karena kita akan move long ke belakang dan kita akan measure gimana duduknya di belakang gitu. Karena ini kan bisa bilang double cabin, belakangnya setengah kayak kepotong untuk bak ya. Jadi bagaimana bagian belakangnya? Sempit nggak buat nih mobil? Ayo kita lihat yuk. Let's go. Alright guys, sekarang kita langsung masuk ke belakang ya. Tentu nih footstepnya sangat ngebantu ya. Kalau nggak ada footstepnya mungkin agak sedikit kakinya naik. Apalagi kalau perempuan mungkin naiknya agak sedikit susah. Nah guys, ini posisinya di belakang ya. Dan ini, what do you know? Pas gue tutup pintu, emang sangat redup ya. Jadi redam gitu. Suaranya benar-benar kayak blup, langsung hening. Itu menurut gue nilai plus lagi untuk mobil yang dibilangnya kata mobil bak. Tapi ini, no. Di dalamnya lu nggak berasa kayak lu di mobil bak. Oke, untuk di bagian belakang, ini posisinya, ini tadi posisi duduk gue yang santai dengan berat tinggi badan kurang lebih 179 180 seperti ini, dan ini kaki gue masih banyak space ya. Tuh. Nah emang posisi duduknya emang agak sedikit tegak. Nah ini cuman ini untuk beberapa orang ya. Kalau gue emang pribadi, gue orangnya kalau di mobil gue kurang suka yang duduknya bersender kayak begini atau sedikit rebaan. Gue selalu seneng kalau duduk di mobil kayak begini. Jadi ini menurut gue masih nyaman, tapi ini semua balik lagi ke tipe orang cara duduk ya, karena ada juga orang Indonesia yang agak sedikitnya yang duduknya lebih seneng kayak agak sedikit rebaan, agak sedikit selonjor. Nah kalau gue lebih seneng duduk kayak gini. Jadi menurut gue duduk kayak gini nih, menurut gue punggungnya nggak pegel sebenarnya, tapi emang lebih tegap lah gitu. Nah ini posisi nyaman buat gue. Ini udah leather semua ya. Nah di sini ada cup holder. Di sini ada AC nih guys. Jadi di sini nih ada AC. Tapi emang di sini biasanya kan kalau mobil-mobil suka ada naruh buat colokan atau buat naruh handphone gitu. Di sini nggak ada. Lucunya di sini ada buat naruh minuman nih. Nah ini lucunya nih, gue juga agak bingung ya. Dia naruhnya begini dan kenapa nggak di sini gitu? Ini nggak ada. Dia taruhnya di bawah. Dia ada dia juga nggak ada handrest ya, jadi dia nggak bisa ada tangan.
Well, bertiga sih sebenarnya bisa ya guys. Nih kalau duduk di tengah gini juga bisa. Cuman ini malah yang jadi permasalahan, dia naruh minuman, untuk minuman di bawah sini nih. Emang bisa dilipat gini ya. Tapi ini karena bahannya plastik, gue takut kalau ketendang ini patah ya. Ini gue nggak tahu kenapa dia bikin posisi seperti ini. Tapi emang bisa dilipat ke atas gini ya, gitu. Tapi tetap aja rasanya kurang kurang aman aja gitu posisinya. Oke guys, so gimana menurut kalian dengan double cabin yang kurang lebih harganya 400 jutaan ini? Menurut Anda worth it atau enggak? Please do comment menurut kalian worth it apa enggak. Well, let's just say ini mobil double cabin tapi seperti semewah SUV. Jadi menurut kalian ini masih worth it enggak ini mobil untuk kalian milikin? Tapi ingat ya, for some people mungkin orang berpikir oh double cabin ini tampilannya seperti mobil untuk pekerja, untuk kelas pekerja, dibawa oleh tukang-tukang. But no, untuk yang satu ini, untuk kalian yang suka, aku bilang tadi ya, kalau kalian suka penampilan yang macho, laki banget, ini salah satu option buat kalian ingin memiliki gaya seperti itu. Karena menurut gue mobil itu juga menggambarkan karakter sebagai orang yang mengendara mobilnya. Bener nggak sih? Setuju nggak menurut lo? Kalau bilang mobil itu terkadang memberikan karakter kepada orang yang mengendarainya. Bisa ya, bisa nggak juga sih. Tergantung duitnya juga ya. Tapi menurut gue, it's all. So, what do you guys think about our review about this Nissan Navara for today? Well, this is Tony Zilla and Harjo Sumo right there. Cars ID, back to you guys.